Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Rizky. Saya adalah seorang trader, teman-teman, dan saya adalah founder dari Dunia Trader. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari Minggu, teman-teman, dan rencana ini adalah mau jawab-jawab Q&A, teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan di grup scalping ya. Kita baru buka grup scalping, teman-teman, ya, seperti kelas, namun cepat, teman-teman, karena emang scalping nggak perlu analisa banyak-banyak ya, perlunya adalah bereaksi seperti itu, teman-teman. Sebelum kita mulai, teman-teman, kita akan jawab-jawab pertanyaan yang ada di grup, teman-teman. Kita jawab dengan video. Ada beberapa pertanyaan gitu, teman-teman. Coba kita akan lihat ya. Kita akan lihat, ini nggak keluar ya. Kita akan lihat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, teman-teman, dari atas ya. Dari atas kita rangkum, teman-teman. Di sini ada Mas Taufik ya, ada Mas Iyet ya. Kemarin coba kita akan cari pertanyaannya. Semoga kita bisa profit konsisten. Oke, profit konsisten. Ini ya, cara ngilangin kebiasaan kurang baik yang sudah tertanam di alam bawah sadar ya, misalnya tanpa entry. Oke, semua pertanyaan ini sudah kita ringkas, teman-teman. Sudah kita ringkas di sini ya. Jadi apakah kita bisa profit konsisten, teman-teman? Ya, kalau apakah kita bisa profit konsisten, jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jawabannya adalah, kita akan jawab di sini. Jawabannya adalah bisa ya, jawabannya adalah bisa. Oke, jawabannya adalah bisa. Lalu bagaimana caranya profit konsisten? Jawabannya yang pertama adalah rulesnya harus konsisten ya, rulesnya harus konsisten ya. Jadi pertanyaannya adalah, Mas, apakah bisa kita di dalam trading forex ya, terutama di scalping gitu ya, apakah kita bisa konsisten, kan seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah bisa, teman-teman ya, tapi syaratnya adalah rulesnya harus konsisten. Rules ya, kita akan tanya. Rulesnya adalah konsisten ya. Jadi teknik kita, sistem kita itu harus konsisten ya. Jika rulesnya kita konsisten ya, jika rulesnya kita konsisten, kita akan tulis ya. Jika rulesnya kita adalah konsisten ya, maka hasilnya, teman-teman ya, hasilnya adalah konsisten ya. Hasilnya adalah konsisten. Jika rulesnya kita adalah random ya, jika rulesnya kita adalah random ya, jika rulesnya kita adalah random, maka hasilnya adalah random. Oke, ini disinikan nggak bisa ya. Ya, jadi gini, teman-teman ya. Ini kita akan kecilkan dulu. Nah, ini seperti ini, kita kecilkan dulu. Ya, saya ulangi adalah, Mas, apakah kita bisa profit konsisten ya, terutama di scalping? Teman-teman, jawabannya adalah bisa, teman-teman ya. Tapi syaratnya adalah teman-teman harus punya rules yang konsisten ya. Rules yang konsisten. Jadi teman-teman harus punya rules dulu, teman-teman, dan
dijalankan dengan konsisten, yaitu terus menerus ya. Jika kita rulesnya adalah konsisten, kita menjalankan rules itu dengan konsisten, maka teman-teman hasilnya adalah konsisten ya. Jika hasilnya adalah loss teman-teman, maka hasilnya adalah konsisten loss. Jika hasilnya konsisten profit, maka hasilnya akan konsisten profit teman-teman. Jadi syaratnya adalah konsisten dulu kalau teman-teman ingin hasilnya yang konsisten, entah itu konsisten loss atau konsisten profit ya. Yang penting eksekusinya adalah konsisten dulu teman-teman, nggak boleh berubah-ubah dulu. Jika teman-teman adalah rulesnya itu adalah random, teman-teman nggak punya rules, teman-teman pokok entry ya, hasilnya juga akan random. Kalau hasilnya random ya teman-teman nggak akan bisa mengevaluasi ya, teman-teman nggak akan bisa konsisten ya, karena ya kita bisa aja profit dengan kebetulan, bisa aja loss dengan kebetulan, kita nggak tahu mana yang menghasilkan, mana yang tidak ya, jadi kita nggak tahu. Maka teman-teman harus punya rules yang konsisten. Jika teman-teman adalah ingin profitnya konsisten ya, Mas saya belum punya rules konsisten ya, semoga nanti dengan materi ini teman-teman ke depan nanti bisa menjadi salah satu pilihan rules teman-teman yang bisa teman-teman gunakan ya, kalau teman-teman cocok gitu ya. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa teman-teman ya, karena trading itu salah satunya adalah bagaimana kita nyaman dengan rules tersebut. Oke, jadi kalau teman-teman ingin profit konsisten, cara beresinya adalah teman-teman harus mempunyai rules yang konsisten, hitam di atas putih ya, nggak boleh berubah-ubah teman-teman. Harus tahu di mana kita masuk dan tahu harus di mana kita keluar ya. Yang kedua ada pertanyaan ya, belum ketemu rules yang baku. Nah nanti kalau teman-teman belum mempunyai rules yang baku, teman-teman nanti kita akan kasih sebuah rules ya. Ini teman-teman rules ini bukan saya yang menemukan ya, saya diajari dengan coach ya, diajari dengan guru ya. Jadi saya nggak menemukan sendiri, dan ini sudah teruji dan saya uji sendiri teman-teman ya. Hasilnya juga baik ya. Jadi kalau belum ketemu rules, nanti kita akan ajarkan ya. Kita akan ajarkan ke teman-teman, siapa tahu cocok gitu ya. Mas, apakah rules ini menjanjikan profit konsisten? Kita nggak menjanjikan apapun teman-teman, namun rules ini sudah teruji sama guru saya, dan saya ini juga baru menguji teman-teman, dan di backtest saya juga bagus ya. Jadi teman-teman nanti juga wajib menguji ya, wajib menguji backtest atau riset. Ini juga membantu ya. Jadi seberapakah sukses teman-teman nanti ya tergantung dari backtest dan riset ya. Apakah kalau sudah backtest dan risetnya bagus sudah tentu trading kita bagus? Juga belum tentu juga ya. Nanti juga ada namanya psikologi ya, ada namanya psikologi atau mental ya. Psikologi atau mental. Nah ini teman-teman ya. Jadi backtestnya bagus ya, risetnya bagus, tekniknya bagus teman-teman, belum menjamin trading kita itu bagus kalau mental kita itu nggak bagus ya. Jadi ilmunya nggak bisa kepake ya. Jadi teman-teman harus mentalnya itu bagus. Bagaimana cara mengatasi mental yang buruk ya, teman-teman harus ini dulu punya rules konsisten dan diterapkan ya. Itu salah satu melatih mental kita supaya bagus nanti ya. Ada pertanyaan lagi, Mas, gimana cara ngilangin kebiasaan kurang baik ya yang sudah tertanam di alam bawah sadar, misalkan tanpa sadar kita entry sendiri ya. Caranya teman-teman harus yakin ya, harus yakin dulu ya, harus yakin dengan teknik ya, dengan tekniknya ya. Teman-teman harus yakin dengan tekniknya. Kalau teman-teman sudah yakin dengan tekniknya, teman-teman akan akan mempunyai rasio
disiplin lebih tinggi. Bagaimana caranya kita dengan yakin dengan teknik? Ya caranya seperti tadi, kita harus backtest ya, kita harus backtest atau riset ya, minimal 1 tahun teman-teman ya, satu pair minimal 1 tahun dan atau minimal 100 transaksi, kalau bisa 1 tahun. Apa gunanya dengan backtest tadi ya, teman-teman akan mengetahui suka dan dukanya di rules tersebut ya. Misalkan teman-teman akan mengetahui konsekutif loss, misalkan saya pernah loss beruntun 10 kali ya, beruntun tanpa profit ya, ternyata masih oke-oke aja, misalkan dengan maksimal loss 10 kali beruntun hanya kerugian 10% dari modal atau 30% lah dari modal, dan ternyata dalam 1 tahun kita akan menemukan profit yang beruntun juga ya. Jadi ada loss beruntun, ada profit yang beruntun, nanti kita akan catat semuanya dan pada akhirnya kita profit baik-baik saja. Nah, kalau kita sudah menemukan hal yang seperti itu teman-teman, jadi intinya kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu berubah, kita nggak perlu tiba-tiba entry. Kalau kita sudah yakin dengan rules kita, tanpa menambahi apapun, kita akan eksekusi seperti biasanya ya, kita otomatis ya nggak akan perlu entry sembarangan gitu ya. Kita akan tahu di mana kita masuk, kita akan tahu di mana kita akan cut loss, kita tahu di mana kita pasang SL dan lain sebagainya. Profit pun tahu kita di mana, dan kita harus disiplin. Dan kalau kita semua tahu semua ya, duka dan sukanya, ya insya Allah kita tidak akan mengalami kebiasaan buruk ya, tiba-tiba entry ya. Kalau biasanya tiba-tiba entry itu kan kita sudah kena loss beruntun ya, kita kena loss beruntun, wah kita kena loss lagi. Ini kayaknya baik, ini saya akan entry untuk membalas tadi ya, karena nggak yakin dengan teknik kita. Kalau kita yakin ya nggak apa-apa, sudah kita pernah misalkan hari ini kita 5 loss beruntun, kita pernah 10 kali loss beruntun dan pada akhirnya baik-baik saja gitu ya, karena kita sudah yakin dengan tekniknya. Mungkin ya teman-teman yang kebiasaan kurang baik ya, salah satunya mungkin di depan chart ya, tapi kalau scalping emang harus di depan chart ya. Mungkin teman-teman kurang data atau kurang risetnya sehingga tidak yakin dengan tekniknya, karena beberapa loss kali beruntun akhirnya tiba-tiba mentalnya nggak baik, akhirnya tiba-tiba entry ya, biasanya seperti itu ya, karena loss beruntun dan pada akhirnya kita tiba-tiba entry untuk membalas tadi ya. Seharusnya kalau bukan rulesnya kita nggak boleh entry tanpa sadar naikkan lot. Nah ini ya salah satunya karena kita nggak punya data ya, kita nggak punya riset selama 1 tahun minimal, sehingga kita nggak yakin sendiri ya, jadi seperti itu. Jadi cara menghilangkannya ya kita riset ya, kita harus punya data dan kita yakin dengan data tersebut ya. Profit banyak tapi takut, nah ini ya, profit banyak tapi takut ya, kita nggak berani ya, kalau misalkan belum TP ya, ini kalau swing biasanya ya, kalau kita belum TP kadang wah ini takut balik ini ya, misalkan kurang 1 pips, ternyata pernah kejadian balik dan pada akhirnya kena SL padahal kurang 1 pips ya. Ini bagaimana cara mengatasinya ya, sama ya, cara mengatasinya dengan backtest tadi ya, backtest atau dengan riset ya. Kalau riset kita bagus ya, maka akan baik-baik saja ya. Ini kalau scalping loh ya, tapi kalau misalkan swing ya, cara mengatasinya ya nggak boleh di depan chart ya, kita harus tinggalkan, sudah ada SL, sudah ada TP ya. Namun kalau scalping nanti teman-teman ya kita harus di depan chart ya. Kalau scalping kita minusnya teman-teman ya, minusnya kita harus standby ya, kita harus di depan chart. Kalau swing kan kita lebih santai, ada SL, ada TP dan kita tinggalkan, akan baik-baik saja ya, akan berjalan sesuai rules. Namun kalau yang kita jalankan nanti ya, kita harus waspada, kita harus standby ya, karena nanti kita akan geser-geser order ya, ketika nanti rulesnya sudah mulai bergerak ya, jadi akan seperti itu. Namun nanti teknik kita juga punya rules yang baku, di mana kita akan masuk, di mana kita akan cut loss, di mana kita akan SL, dan di mana kita akan TP. Dan di backtest juga nanti hasilnya insya Allah juga bagus, saya bagus hasilnya, teman-teman akan riset juga ya. Jadi seperti itu sih teman-teman ya, sedikit pengalaman yang saya rasakan teman-teman
Kalau teman-teman bisa beresin ini, insya Allah teman-teman tradingnya akan membaik seperti itu. Teman-teman jika ada pertanyaan ya teman-teman bisa tanyakan ya di grup ya, nanti akan kita balas gitu ya. Oke teman-teman, selamat malam. Ini saya bikinnya malam, ini akan saya upload ya, kemungkinan besok akan kita kirim di grup gitu ya. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama ini teman-teman ada beberapa yang diberesin ya. Teman-teman harus punya rules yang konsisten. Kalau belum punya ya teman-teman, kita nanti kasih sebuah rules yang mungkin teman-teman bisa pakai ya. Kalau teman-teman nyaman ya, teman-teman nanti juga harus punya riset, harus punya data sendiri, karena data itu akan membuat teman-teman percaya diri ya. Banyak ya manfaatnya. Oke teman-teman, itu saja. Sampai ketemu besok ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.